Tuhan khusus untuk melatih dan melengkapi para pemimpin di berbagai kota di Indonesia dan beberapa negara seperti yang Bapak Ibu lihat di sana ya. Sampai hari ini lebih dari 20.000 orang. Oke. Atau bantu. Dia nggak bergeser. Kemana? Enggak juga. Enggak jalan juga. Apa baterainya? Atau belum di off? Belum di on? Ya. Ada beberapa poin di sini yang menjadi khotbah dari Gembala Rasuli kita, Pak Wiryo ya. Mengenai excellent itu udah jelas itu adalah salah satu dari nilai gereja kita. Ya, dan di khotbah hari ini ada beberapa nilai sekaligus yang saya masukkan. Sehingga ini akan membuat saudara jemaat mempunyai sebuah pemahaman yang luas bagaimana kita dapat menjadi excellent. Ya. Nilai itu penting, ya kan? Karena itu sesuatu yang berharga yang perlu kita hidupi, bahkan menjadi budaya daripada kita. Nah, saudara bicara excellent, keunggulan, atau saudara bisa memahami excellent sebagai luar biasa, hebat, keren gitu ya, berkualitas. Nah, kalau saudara lihat potret ini, gambar-gambar ini, saudara, orang-orang ini menurut saudara excellent? Ya, menurut saya oke, mereka orang-orang yang excellent ya. Elon Musk, ya orang yang hebat, unggul, ya para perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan kita dapat sebut orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang luar biasa. Ini adalah pria dan wanita di bawah usia 30 tahun yang menurut versi Forbes juga dianggap orang-orang hebat ya, karena sudah punya prestasi kelas dunia di usia di bawah 30 tahun. Tapi apakah betul mereka adalah excellent dalam konsep kerajaan Allah, ya kan? Nah, supaya saudara lebih mengerti kata excellent itu apa maksudnya, artinya apa menurut kamus. Excellent itu merujuk pada sesuatu yang apa? Memiliki kualitas. Udah kualitas ditambah luar biasa. Kenapa mesti ditambah luar biasa? Sebab ada kualitas 1, kualitas 2, ada KW 3. Tapi ini bukan KW 1, ini KW apa ya? Yang supreme. Ya. Kualitas yang supreme, superior, atau bahkan luar biasa dari antara yang terbaik. Saudara untuk menjadi yang terbaik saja udah gak gampang loh, betul gak? Tapi ternyata excellent itu melampaui yang luar biasa, yang terbaik, saudaraku. Ya, artinya apa? Di atas rata-rata. Kita baca bersama Daniel 6 ayat 4, 2, 3. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, atau dalam bahasa Inggrisnya excellent spirit, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Mungkin saudara dapat handout berupa PowerPoint PPT Word ya? Ada dapat atau outline print? Print ya? Wah, hebat ya. Berikan aplaus buat gembala saudara. Di print. Nah, yang kosong itu isiannya yang berwarna merah di PowerPoint-nya ya. Oke. Daniel adalah sebuah profil kerajaan. Profil keunggulan kerajaan. Ya. Dia mempunyai roh yang luar biasa sehingga raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini orang hebat, saudara Daniel ini. Ada 3 kali pergantian raja, betul? Dan di pergantian raja selalu orang nomor 2-nya raja adalah siapa? Daniel. Hebat ya. Daniel ini betul-betul punya spirit of excellence, roh yang unggul, roh yang luar biasa. Nah, orang-orang yang begini memang langka soalnya. Jadi pasti dicari, ya kan? Pasti dikejar. Kalau di istilah pekerjaan ya, dunia kerja disebut headhunter, pemburu kepala. Itu orang-orang yang ngejar orang-orang terbaik, sumber daya manusia yang terbaik. Jadi kalau saudara excellent, saudara unggul, saudara sebetulnya nggak terlalu sibuk cari kerjaan sebetulnya. Kalau bicara kerjaan cari saudara. Orang akan mencari saudara kalau saudara punya keunggulan, dan itu jarang, saudaraku. Orang unggul itu jarang. Ya, kebanyakan orang rata-rata dan di bawah rata-rata. Keunggulan excellent adalah di atas rata-rata. Ini contoh profil keunggulan kerajaan. Iya, ada pada
Ishak ya. Dalam Kejadian 26 ayat 13 terjemahan bahasa Indonesianya begini. Ishak itu menjadi kaya, masih ingat? Kian lama kian kaya dan menjadi semakin kaya atau sangat kaya. Itu terjemahan bahasa Indonesia kita. Saya temukan dalam satu terjemahan bahasa Inggris ini menarik. Menurut saya tepat menggambarkan profil Ishak. Siapa dia? Ini adalah profil keunggulan kerajaan. Karena ini lengkap sekali yang dipunyai Ishak. Lengkap banget, lengkap. Dikatakan begini, langsung aja ya. Ada 3 kata, great, wealthy, distinguished. Ya, Ishak itu great, great itu hebat, besar. Ya, ini bicara kualitas bukan? Yang kedua, Ishak itu makin lama makin kaya, berkelimpahan. Ya, berkelimpahan, wealthy. Wah, lebih luar biasa lagi kan? Kemudian yang ketiga, Ishak itu orang yang berbeda, yang terkemuka, yang teristimewa, yang terhormat. Nah, apa yang membuat dia terkemuka, istimewa, berbeda, dan terhormat adalah karena, saudara, dia great. Dia berkualitas, unggul, di atas rata-rata, betul? Kemudian dia wealthy, ada kelimpahan kekayaan. Nah, ini yang membuat dia jadi pribadi istimewa, berbeda, dihormati, terkemuka di masyarakat. Bahkan oleh raja, dihormati oleh raja. Saudara pingin nggak seperti Ishak? Nah, inilah excellent, saudaraku. Ini profil keunggulan kerajaan. Nah, saudara, bicara keunggulan kerajaan itu ada komponennya. Apa saja? Ya, nomor 1, bicara keunggulan kerajaan itu bicara mengenai karakter. Karakter itu kelihatan yang paling sederhana. Kelihatan karakter itu dari mana? Etika dan estetikanya. Kelihatan, saudaraku. Kalau kita bilang nggak usah bicara karakter yang terlalu hebat. Ya, ini karena yang kita kejar ini bukan sekedar karakter moral pada umumnya, tapi karakter Kristus. Wah, kalau karakter Kristus sempurna, betul nggak? Mari kita mulai dari yang sederhana kalau kita bicara karakter. Mulai dari etika. Ini paling sederhana loh. Orang punya karakter nggak punya etika. Itu sesuatu yang saudaraku nggak mungkin bisa diakui, saudaraku. Ya, karakter yang paling dasar itu kelihatan dari apa? Etika. Orang ada etika udah pasti ada estetika. Pembawaan dirinya, cara hidupnya itu menarik buat orang lain, betul nggak? Cara dia nata segala sesuatu menarik buat orang lain, saudaraku. Nah, saudara, ini hal yang dasar sekali. Katakan dasar. Nah, ini saya sebut nomor 1, karakter. Kalau kita bicara keunggulan kerajaan, nomor 1 adalah karakter. Baru ditambahkan pengetahuan, pengertian, keterampilan, keahlian yang adalah kebijaksanaan dan kecakapan. Ya, ini lengkap. Dan kalau kita bicara Daniel, Daniel punya 3-tiganya, betul nggak? Lengkap sama Daniel, karakternya udah number 1. Dia juga disebut orang bijaksana, udah luar biasa. Dia disebut orang yang cakap dalam pekerjaan. Lengkap, saudaraku. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita lengkap. Keren ya, saudaraku ya. Nah, ini yang disebut excellent. Oke. Nah, pertanyaannya, Pak Pendeta, kenapa aku harus excellent? Kenapa aku harus luar biasa, unggul? Oh, biasa-biasa saja kayaknya udah susah kok ya. Apalagi yang luar biasa, yang di atas rata-rata, yang unggul. Waduh, kok lebih susah lagi? Kenapa hidup ini harus dipersulit gitu ya? Oke, kita baca satu ayat yang sangat powerful. Efesus 2:10, 2-3. Karena kita ini buatan Allah. Oh, stop dulu sebentar. Buatan Allah. Ini mikrofon buatan mana Pak Gembala? Betul, manusia yang tinggal di mana ini? Negara mana atau kota mana? Oke, katakanlah buatan Jepang.
Kalau tadi di gereja yang satu yang ada yang bilang itu mikrofon buatan Cina. Lalu saya tanya buatan Cina itu keren nggak? Enggak. Terus saya bilang saya juga baru balik dari Cina loh. Sama Pak Gembalamu ini, Ibu Gembala. Iya kan? Cina sudah lebih maju tentu dari yang kita bayangkan dulu-dulunya gitu kan. Produk buatan Cina juga ada bagus-bagus. Nah tapi oke lah. Tidak semua produk itu dibuat di negara tertentu itu bagus. Ada masing-masing keunggulan, ya kan? Tapi kalau kita bicara mobil buatan Jepang, gimana? Oke punya ya. Mobil buatan Jerman, barang bagus ya. Buatan Amerika, Israel, wah kita membayangkan, kita langsung yakin, bagus. Kalau buatan surga gimana saudara? Dan bukan dibuat sama malaikat, buatannya Tuhan. Berarti udah bisa kebayang gak? Bilang sama orang di sampingmu, kamu tuh dari sononya sudah berkualitas. Sudah barang unggulan. Haleluya. Loh kenapa? Karena kita ini buatan Allah. Dari cara aminmu ini belum yakin, saudara. Gini. Memang kita ini, saudara, dijadikan Tuhan melalui papa mama, betul. Tapi yang ngerjain prosesnya di dalam pabriknya itu adalah Tuhan. Kita nih handmade-nya Tuhan. Ya ini menjawab pertanyaan siapakah aku ini, saudara. Sebab orang hidup dalam krisis identitas, bingung. Aku ini siapa? Hari ini Anda harus tahu, aku ini buatan Allah. Superior, saudaraku. Udah pasti dijamin barang bagus. Bilang sama sebelahmu, aku ini barang bagus. Haleluya. Diciptakan dalam. Nah ini coba. Saudara saya ngajak saudara membayangkan, ini keren banget. Saya ini udah diciptakan langsung oleh tangan Tuhan, udah begitu bagus, berkualitas, benihnya dikasih udah keren. Diciptakan di dalam siapa? Berarti aku kelihatan atau tersembunyi di dalam Kristus? Coba jawab. Saya, saudara diciptakan dalam Kristus Yesus, berarti saudara itu tersembunyi nggak di dalam Yesus? Tersembunyi, yang kelihatan siapa? Kristus Yesus. Yang kelihatan apanya? Karakter Kristus. Haleluya. Nah ini saudara, siapa diriku, siapa diri saudara? Inilah jati diri kita sesungguhnya adalah karakter Kristus. Inilah keunggulan, amen. Inilah excellent. Untuk apa saudara Tuhan jadikan kita jadi produk unggulan? Barang bagus itu untuk apa? Bukan untuk pajangan loh. Tapi itu berfungsi sesuai dengan maksud Tuhan mendesain kita. Betul nggak? Loh ya bagus-bagusnya mau si Ferrari dibikin di pabriknya dibuat keren banget. Tapi kalau nggak berfungsi ya untuk apa saudaraku? Ya kan? Nilai besarnya bukan di bagusnya casing atau model mobilnya. Tapi berfungsi maksimal. Betul nggak? Nah, perhatikan saudara. Kita dijadikan Tuhan, ada purpose, ada tujuannya. Nah ini, salah satu nilai kita, God's purpose. Ada tujuan, ada maksudnya, itu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini bukan sembarang pekerjaan loh, saudara. Kata pekerjaan itu dalam konsep kerajaan Allah, dari bahasa Ibrani-nya, ada kata avoda. Kata avoda ini saudara ada 3 kata saudaraku. Pekerjaan, pelayanan, penyembahan. Katakan pekerjaan, pelayanan, penyembahan. Jadi saudara ketika saudara ada kata pekerjaan muncul, sebetulnya di dalamnya ada 2 hal yang lain yang ngikut di kata pekerjaan itu. Yang melekat di satu kata pekerjaan itu.
Satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Bahwa pekerjaan dalam konsep Allah, pekerjaan yang baik, harus menjadi sebuah pelayanan dan sebuah penyembahan. Haleluya! Nah, berarti saudara, kita dijadikan untuk apa? 3 hal ini. Aku diciptakan untuk jadi penyembah, aku diciptakan untuk pelayanan, aku diciptakan untuk bekerja. Haleluya. Amen, saudara. Ini loh, kalau saudara lagi bingung, Pak Pendeta, aku nih gak bingung ya. Untuk apa sih aku hidup? Kalau yang pertama kan, siapa aku? Yang kedua, untuk apa aku di dunia ini? Iya kan? Maka ini jawabannya, melakukan pekerjaan baik, pelayanan yang baik, penyembahan yang baik. Loh kok penyembahan sudah pasti baik? Enggak ada penyembahan agamawi, saudara. Kelihatannya nyembah Tuhan tapi enggak percaya sama Tuhan. Kan banyak yang gitu kan? Misalnya, coba tekan kunci G. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nah itu misalnya lagunya ya. Tapi kalau penyembahan agamawi nyanyi lagu itu tapi di hatinya gini. Mana janjimu yang pernah kau katakan, bulan madu di Hainan. Aku dibully terus sama Pak Ibu Gembala waktu di Hainan karena kemarin istri saya nggak menemani saya, saudaraku, karena ada urusan domestik yang nggak bisa ditinggalkan, saudara. Janji-janji, tinggal janji. Nah, ini nggak apa-apa, anak milenial nggak ngerti lagu itu. Aku paham. Jadi paham ya saudara bahwa kita diciptakan itu bukan kebetulan, ada maksud, ada purpose of God. Amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, katakan persiapan. Pak, Bu, kalau sebuah acara besar mau diadain, biasanya persiapannya pendek atau panjang waktunya? Semakin akbar, semakin mendunia, persiapannya lebih lama. Pak, Bu, kita dipersiapkan ini bukan sehari 2 hari loh. Kita dipersiapkan, saudara, oke lah, kalau bilang sebelum dunia dijadikan, kayaknya nggak nyampe cara berpikir kita. Oh, nggak usah begitu. Dipersiapkan dari manusia diciptakan dari awal. Adam dan Hawa udah dipersiapkan, manusia dikasih benih ilahi. Untuk apa? Untuk melakukan tadi 3 hal. Pekerjaan, pelayanan, pintar sekali jemaat di tempat ini. Tepuk tangan buat Pak Gembala dan ibunya. Ya, oke, good. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, apa itu dosa? Dosa itu bukan soal berbuat jahat aja, saudara. Dosa itu dari kata Yunaninya hamartia, missing the target. Apa sih target Tuhan? Nah, itu ada kata target. Apa sih target Tuhan dalam hidup kita? Yaitu supaya kita hidup sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita. Ketika kita tidak hidup sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita, itulah dosa, hamartia. Oke. Sampai di sini saudara bisa ngikutin ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan saudaraku. Ya, supaya saudara bisa ngerti. Oke. Saya anggap di khotbah ini ada 2 bagian. Nah, ini bagian pertama dulu, saudaraku. Kalau bagian pertama saudara sudah cukup, kita berhenti ya. Nggak apa-apa, saya bagian pertama dulu, saudaraku. Nah, sejak semula itu Tuhan itu udah ciptakan kita tadi, kata dipersiapkan itu dari semula. Yaitu ditaruh Tuhan di dalam diri kita benih yang serupa dengan Tuhan. Allah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Bahasa Latinnya imago Dei, bahasa Inggris image of God, bahasa Indonesia citra Allah. Nah, kita ini sudah dijadikan serupa dengan gambarnya Tuhan. Serupa dengan apa? Kalau dengan Allah kan gak ada bentuk fisik, roh. Berarti serupa dengan nature, sifat ilahinya Tuhan. Betul gak? Ada 3 benih keserupaan dengan Tuhan yang ditanam dalam hidup manusia sejak semula. Yang pertama, benih kreativitas. Tuhan itu kan sang pencipta, betul nggak?
Create. He is creator. He create everything. Dia ciptakan segala sesuatu. Berarti saudara, di dalam diri kita ada potensi untuk apa? Kreatif. Haleluya. Ya kan? Di dunia ini nggak banyak negara-negara kreatif. Cina adalah salah satu negara kreatif. Saya ngomong Cina karena saya sudah paling sedikit kalau ke daratan Cinanya saja sudah 5 kali. Daratan. Belum lagi kalau saya hitung tambah Makau, tambah Hong Kong, tambah yang kemarin Hainan, berarti banyak. Karena itu semua China semua. Itu negara China semua. Saya lihat ini masyarakat yang kreatif. Sehingga mereka mulai menguasai dunia. Iya. Di dalam diri kita ada kreativitas. So kita pasti bisa jadi kreatif. Loh Pak, kok orang komunis nggak punya Tuhan kok kreatif? Loh, mau komunis kayak mau apa, yang namanya manusia, Tuhan udah kasih benih yang sama sejak semula. Loh tapi kenapa kok aku kurang kreatif pada aku dalam Tuhan? Kamu aja yang nggak kembangkan kreativitasnya. Potensi itu sudah ada. Loh kok aku nggak kreatif? Ya karena saudara yang nggak mau kreatif. Bisa kreatif? Bisa. Kok bisa? Ya karena potensinya ada pada saudara. Lucu kan kalau mikrofon ini bisa bilang, aku bisa nggak jadi pengeras suara? Lucu kan? Bisa. Tinggal digunakan atau difungsikan. Sama. Nah kedua apa? Kebajikan. Kebajikan berbicara mengenai saudara, di dalam diri kita sudah ada sifat ilahi, kebaikan, kemurahan, ya, kekudusannya. Bicara karakter Kristus sudah ada pada kita. Berarti kita bisa kudus? Bisa, karena potensi sudah ada. Kepemimpinan, ya, kita bisa mempengaruhi dan mengubah dunia. Why? Kenapa? Karena di dalam diri kita ada potensi, ada benih kepemimpinan. Oke, saya ini sekedar informasi supaya saudara tahu bahwa di dalam dirimu itu sudah berkualitas sebetulnya, unggul sudah. Tinggal saudara mau enggak memproduksi dari hidup saudara, menghasilkan keunggulan. Buah-buah unggulnya mesti kelihatan. Ya kan? Kenapa Tuhan mau kita unggul? Karena Tuhan sudah mendesain kita dari semula jadi pemimpin kelas dunia, betul enggak? Kejadian 1 ayat 28. Beranak cucu, penuhi bumi, taklukan itu. Dan berkuasalah. Jadi pemimpin kelas dunia, saudara. Keren, saudara ya. Ya, Pak, bener nggak aku dijadikan pemimpin kelas dunia? Iya, Yesus sendiri bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Duh, nggak yakin, saudara? Yang ngomong bukan pendetamu, yang ngomong siapa? Yesus. Kamu garam dan terang dunia. Udah keren, saudara. Nah kalau jadi pemimpin kelas dunia harus berkualitas. Iya kan? Kok saya disebut pemimpin? Iya, karena Yesus bilang kamu garam dan terang. Garam dan terang itu mempunyai kemampuan mempengaruhi dan mengubah. Betul? Kata kunci daripada kepemimpinan adalah mempengaruhi. Betul? Hasil daripada pengaruh adalah perubahan. Jadi mempengaruhi dan mengubah. Berarti ketika Tuhan bilang kamu garam dan terang dunia, Tuhan sedang bilang kamu adalah pemimpin kelas dunia. Haleluya. Ini jati diri kita, who am I, dan juga sekalian purpose-ku. Tujuanku ada di dunia ini adalah mempengaruhi dan mengubah dunia. Melalui apa? Pekerjaan, pelayanan, penyembahan. Yes, keren saudara ya. Kayaknya senang sekali kalau saya nanti bisa lebih sering ke sini, saudara. Lihat jemaatnya bersemangat, saudara. Nah, kalau jemaat bersemangat, inspirasi jalan terus, saudara. Tapi kalau saudara natap saya begitu, waduh, udah cepet-cepet selesai aja, saudara. Nggak kuat, saudaraku kalau ditatap jemaat dengan tajam begitu, nggak pakai senyum lagi, saudara. Aduh, ngeri, menakutkan.
Ayo jemaat ini keren-keren lah ya. Sesuai dengan namanya, Cipondo Makmur. Wes. Haleluya. Nah pertanyaannya di dunia yang mana? Kan ada dunia dalam berita, ada dunia yang lain, betul nggak? Nah saudara sering dengar kata 7 pilar, atau 7 gunung, atau 7 raksasa, atau ya. Tapi saya menggunakan istilah yang berbeda. Saya lebih suka menggunakan istilah 7 dunia pengaruh, atau 7 bidang pengaruh. Kenapa kok saya pakai kata dunia? Karena tadi Yesus berkata kamu garam dan terang dunia, ya kan? Dan juga di Yohanes 17 dikatakan Yesus mengutus kita ke dalam dunia. Ya, jadi saya lebih suka menggunakan kata dunia. Nah, itulah dunia-dunia di mana saudara Tuhan ngutus kita, saudaraku. Di situ kita ngapain, Bapak Ibu? Lakukan apa? Pekerjaan, pelayanan, penyembahan. Oh, gue pikir cari duit. Duit itu bonus. Kalau saudara lakukan pekerjaannya baik, masa nggak dapat duit sih? Betul nggak? Apalagi saudara lakukan pelayanan yang baik. Orang terpuaskan, betul nggak? Orang bilang, wih pelayanannya excellent ya, keren ya saudaraku. Salah satu yang saya latih di perusahaan adalah service excellent, pelayanan unggul, dan itu saya dibayar mahal ya saudara, hitungnya per jam. Ya, gitu ya. For customer satisfaction. Nah, saudara punya pelayanan yang baik pasti dapat bonus. Apalagi saudara, bukan hanya dari manusia dapat bonusnya, dari Tuhan. Karena apa? Penyembahan, pekerjaanmu juga adalah penyembahan. Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaanmu. Wow. Amin? Oke. Nah, di sini ya, jadi Tuhan utus kita ke salah satu dari 7 dunia ini. Ya. Nah, itu bagian pertama. Udah, saudara masih mau lanjut bagian kedua? Lanjut. Ya, oke. Bagian keduanya adalah gimana caranya Pak Pendeta aku bisa jadi unggul. Nah, menurut saya ini yang ditunggu-tunggu ya. Kalau yang pertama tadi mindset dulu. Aku kasih mindsetnya dulu. Karena kalau mindsetnya belum dapat, nanti cara yang kedua nggak diikutin saudara. Karena saudara nggak ada alasan ngikutinya apa? Karena belum dapat mindset. Nah, saudara dapat mindsetnya, sekarang saudara how to-nya. Caranya gimana? Ya kan? Oke, the way to be excellent, ya saya sebut formulanya adalah proses. Katakan proses. Mudah diingat ya. Yang lain boleh lupa, kata ini nggak usah lupa, saudaraku. Saya penggal nih, ada penggalan di tengah, pro dan ses. Ini ada penggalannya, saudaraku. Ya, baik. Saudara ketika dengar kata proses, apa kesan yang timbul di dalam perasaan saudara? Brother Moshaik. Namanya belum tahu tulisannya. Siapa namanya? Brandon. Brandon main bass tadi ya? Oh, gitar tadi ya. Oke. Kamu bisa main gitar itu setelah waktu lahir langsung bisa main gitar atau gimana? Hah? Enggak. Berapa lama sampai bisa main jago kayak tadi? 3 tahun. Sekali-sekali baru main atau? Kalau kamu maunya jujur, kalau kamu maunya langsung latihan hari ini, langsung bisa jagoan kelas dunia, mau nggak? Maunya begitu kan? Tapi kamu perlu 3 tahun ya. Itu pun kira-kira kelas mana? Kamu jujur. Kamu masih kelas Cipondo atau sudah kelas Tangerang atau pemain kelas Jakarta atau pemain kelas Indonesia atau kelas Asia? Cipondo. Terlalu merendahkan diri. Oke, baik. Waktu dengar kata proses, gimana kesanmu terhadap kata itu? Enggak enak dulu. Tadi Ibu Gembala bilang apa tadi? Hah? Ujian. Baik. Yaudah, saya kira kita kalau ditanya satu-satu, udah kata proses itu kayaknya nggak enak ya. Kita pinginnya hidup ini nggak ada langsung jadi. Pinginnya apa langsung ada, betul? Kita nggak bisa nunggu lama-lama, betul nggak? 3 tahun baru jadi hebat. Kalau bisa hari ini latihan langsung
hebat. Oke, baik. Nah, saudara, untuk membantu saudara, mempermudah saudara, saya kasih akronimnya. Inti dari proses itu adalah pemuridan. Itu intinya dari proses. Apa? Pemuridan. Ya. Nah, supaya saudara lulus dari proses yang namanya pemuridan itu, responmu sangat menentukan. Tapi respon yang benar hanya terjadi kalau saudara ngerti alasan tujuan di balik proses. Itu namanya objektif. Ya kan? Apa maksud dan tujuan di balik proses? Objektifnya yaitu saudara akan unggul, spiritualitasnya unggul, etosnya unggul, sosialitasnya unggul. Saya akan jelaskan satu-satu. Pemuridan ya. Pemuridan kalau saudara pahami selama ini adalah apa, saudaraku? Umumnya orang memahami pemuridan sebagai kelas pengajaran. Iya, itu betul juga. Tapi itu salah satu bagian dari proses pemuridan. Ya, kalau kita bicara proses pemuridan sebagai sebuah proses pertumbuhan kepada keserupaan dengan Kristus, maka di dalamnya ada beberapa proses ini. Yang pertama, pembelajaran. Yang kedua, iya dong, kalau sudah jadi murid pertama belajar. Yang kedua berlatih. Supaya bisa dong, supaya cakap, betul? Tapi juga supaya tahu udah pinter cakap, perlu ada ujian. Ya, itu pengujian. Oke, pembelajaran, pelatihan kayaknya masih kita enjoy lah. Tapi ketika pada bagian pengujian gimana, saudaraku? Aduh, kalau bisa nggak ada ujiannya ya kan? Kita nggak mau ada ujian, saudaraku ya kan? Maunya langsung lulus. Nggak, tetap ada ujian, saudara. Nah, bagian ini mulai nggak enak ini, saudara. Belajar aja udah berat sebetulnya kan? Banyak orang kan malas belajar, betul nggak? Berlatih, udah malas, saudaraku. Ya karena tetap ada sesuatu yang nggak nyaman buat kita, betul? Pengujian ada lebih berat lagi. Lebih berat lagi apa lagi? Pembentukan. Waduh, ini lebih keras, saudaraku. Lebih berasa suakitnya. Sampai kita bisa, saudaraku, bingung. Ini apa yang sedang terjadi? Duniaku runtuh, gelap. Yaitu pemurnian. Udah tingkat tinggi ini, saudara. Pemurnian ini kan seperti, saudara, emas yang dilebur dalam dapur api. Pemurnian supaya apa? Muncul kualitas 24 karat. Kita ini udah berkualitas. Namanya emas ya, tetap emas, sudah berkualitas. Tapi supaya muncul kualitas puncak tertinggi, maka perlu proses pembakaran, saudara. Nah, ini paling udah nggak enak, saudara. Ya kan? Kita menghadapi berbagai kondisi, situasi, dan kondisi yang menyakitkan. Yang bahkan kita tidak mengerti kenapa kok bisa ini terjadi. Cari tahu salah dosanya apa, nggak ketemu-ketemu. Kok ini bisa terjadi? Entah itu saudara proses pemurnian melalui saudara bisnis, pekerjaan, keuangan, ya sedang turun di titik nadir, saudara, ya, atau saudaraku kesehatanmu sedang diserang, ya kan? Entah itu kesehatan di area mentalmu atau kesehatan di area apa? Tubuh, saudaraku, ya kan? Ada berbagai macam kondisi yang bahkan kita tidak bisa ubah, bertahun-tahun, berat, menyakitkan sekali. Kok nggak bisa diubahkan, ya kan? Sebagai contoh tadi saya cerita ke istri saya, ada teman punya saudara keluarga ya, anak perempuan sampai usia 30-an tahun, nggak bisa ngapa-ngapain. Dari lahir udah dirawat, nggak sembuh-sembuh, hanya bisanya berbaring, saudaraku. Nggak bisa ngapa-ngapain, sampai luka melepuh,
kulit-kulit punggungnya, saudaraku. Terus bolak-balik rumah sakit. Saudara, anaknya sampai usia sudah 30-an tahun, saudara. Coba Pak, Bu, kalau Anda jadi orang tuanya, nggak kuat toh. Dengar cerita aja, aduh Tuhan. Aduh, kita udah nggak kuat, dengarnya aja udah nggak kuat. Apalagi kita ada dalam situasi itu, saudara. Betul nggak? Iya kan? Nah, saudara, banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita di luar daripada pemikiran-pemikiran kita. Kejutan-kejutan yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, saudaraku, yang menakutkan, yang mengerikan, bisa terjadi dalam hidup kita. Ini sudah di level pemurnian, saudara. Dimurnikan, saudaraku. Ya. Dan saudaraku yang kasih, kenapa kok berat? Ya karena memang Yesus dari awal sudah bilang, kalau kamu mau jadi muridku, proses pemuritan itu apa? Sangkal diri, saudaraku. Pikul salib, pikul salibnya setiap hari loh. Udah kebayang gak pikul salib, saudaraku? Yang ketiga apa? Ikut Yesus. Nah inilah proses kepemuritan, saudara. Dan saya mau bilang bahwa proses kepemuritan itu enggak ringan, berat. Saking beratnya Yesus nggak bisa pikul tuh. Perlu dibantu sama Simon dari Kirene. Memang pada waktu kita mikul salib kita, Tuhan tahu kekuatan kita nggak seberapa. Selalu Tuhan ngutus Simon dari Kirene, saudara. Ya kan? Selalu ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Ada orang yang kita kenal, ada orang yang tidak kita kenal. Itulah sebabnya sayangilah semua orang. Sebab siapa tahu orang itu jadi Simon Kirene buat kita. Jangan curangi orang, jangan sakiti orang, jangan fitnah orang, jangan gosipin orang, jangan cuekin orang. Siapa tahu orang itu jadi Simon Kirene. Loh Pak Pendeta, emangnya aku juga pasti pikul salib? Loh ya ini pasti. Nggak ada saudara mau pada keunggulan keserupaan dengan Kristus tanpa salib. Betul nggak? Nggak ada saudara. Jadi kita perlu Simon dari Kirene. Orang itu mungkin tetangga kita, jadi baik-baiklah sama tetangga kita. Orang itu mungkin kakak atau adik kita. Ayo, baik sama semua orang. Amin. Respon ini menentukan, saudara. Gimana ketika saudara ngalamin proses tadi, pembelajaran, pelatihan, pengujian, pembentukan, pemurnian. Responmu menentukan, saudara ya. Nah, respon adalah sikap iman kita. Sikap iman kita harus, pertama saudara harus bersyukur. Ya nggak mudah bersyukur, saudara. Bersyukur untuk hal-hal yang baik gampang. Tuhan, aku bersyukur utang-utangku belum terbayar. Susah, saudaraku. Betul nggak? Apalagi dikejar oleh debt collector, betul kan? Iya. Itu hal yang sudah terjadi hari-hari ini, saudara. Ya kan, tekanan keuangan semakin berat. Usaha itu nggak ramai, saudaraku. Banyak orang buka usaha gampang, 3 bulan apa? Tutup. Ya, semangat di awal, yes, 3 bulan tutup, saudara. Ya kan? Jadi harus sikap kita adalah bersyukur, syukur. Kemudian apa? Sikap kita seperti elang. Elang itu kalau ada badai, dia lari, dia menghindar? Enggak. Dia memanfaatkan badai itu untuk semakin terbang lebih tinggi. Keren, saudara. Artinya apa? Badai itu bukan akan hancurin saudara. Walaupun memang kita rasa kita lagi dihancurin. Duniaku runtuh. Nggak ada kelihatan secercah pengharapan pun. Semuanya udah nggak mungkin. Mau ke kanan, mentok. Ke kiri, mentok. Depan, belakang, mentok semua seperti Yusuf di dalam sumur. Loh ya dia mau kemana? Bisanya ke atas, tapi perlu orang dari sana yang bisa ngangkat dia, betul nggak? Dia nerobos kiri kanan nggak bisa, mentok semua. Mungkin Anda sedang ada dalam situasi Yusuf. Atau seperti Yusuf yang jadi budak, udah nggak ada harga diri. Budak mana ada harga dirinya, betul nggak? Dia budak belian, udah nggak punya hak atas hidupnya. Gue mau diapain? Udah terserah. Gue nggak ada harganya. Wih, sampai di situ paling menderita loh. Paling nggak mudah loh. Iya kan? Semiskin-miskinnya orang, harga diri orang kalau dihina juga bisa berontak. Betul nggak? Ini udah berat ini.
Atau seperti Yusuf sedang ada dalam penjara. Udahlah, nggak perlu ada mimpi lagi, udah selesai. Hidupku udah selesai, karena aku ada dalam hukuman seumur hidup. Nggak mungkin, nggak bakal bisa lolos. Tapi dengar baik, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Inilah sikap elang. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Sikap elang berkata begini, di dalam krisis there is opportunity. Di dalam krisis ada peluang. Di dalam krisis ada kesempatan. Ini adalah sikap elang. Ini respon, saudara. Respon kita penting. Aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Kunci. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Elang itu, saudara, memanfaatkan, saudara, badai. Dia dapat manfaat dari badai. Saudara, manfaatkanlah badai dalam hidupmu. Engkau akan dibuat Tuhan terbang lebih tinggi. Imanmu lebih tinggi lagi. Haleluya. Dan respon kita di dalam saat menghadapi proses, tetap semangat. Tetap semangat. Ya kan? Karena Tuhan itu, saudara, mengizinkan proses untuk kebaikan kita. Ya kan? Di balik proses ada berkat. Banyak orang mau berkat, nggak mau proses. Nggak bisa, saudara. Kita mau hebat, mau unggul, harus lewat proses. Ya kan? Nah, saudara, kita akan, saudara, punya respon yang baik kalau kita ngerti goal Tuhan apa sih, maksud Tuhan apa sih. Nah, ini saya perdalam, saudara. Maksud Tuhan supaya kita jadi unggul, betul nggak? Bukan sekedar manusia biasa, bukan. Tapi menjadi unggul. Unggul apanya? Spiritualitasnya unggul. Wow. Iya kan? Kita lebih dalam. Kamu main terus supaya saya langsung masuk aja. Saya nggak hafal kunci, tapi yang pas buat lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Orang kalau lagi dalam proses biasanya lebih intim sama Tuhan, lebih kejar hadirat Tuhan, rajin lakukan doa, betul nggak? Doa fajar ikut, doa malam ikut, doa, wah, rajin. Biasanya kalau ngalamin satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Pak, Bu, kita kalau bisa senyum sama Tuhan, menang, saudara.
Kenapa? Coba saudara pernah nggak rasa kalau dalam proses yang pahit, berat, sakit kayak di dalam sumur atau di penjara, mudah senyum nggak saudara? Senyum aja sulitnya minta ampun. Kayak semua wajah ini berotot semua saudaraku. Tegang semuanya. Ya kalau saudara bisa ketawa, itu mujizat. Serius. Loh Pak Pendeta pernah alami? Iya saya pernah alami saudara. Senyum aja tuh, karena saya nggak merasa bisa senyum. Karena kondisi di dalam tuh panas semuanya. Aduh senyum susah. Ayo kalau kita bisa senyum, itu spiritualitasmu udah naik saudara. Karena hanya spiritualitas yang naik yang bisa menjamah Tuhan iman saudara, betul nggak? Iman yang membuat saudara walaupun di dalam proses yang berat, kayaknya saudara nggak lihat ada masa depan di hari esok. Lewati 2-3 jam di hari ini saja rasanya nggak mungkin berat. Tapi hanya iman yang membuat saudara masih bisa menatap Tuhan dengan senyum. Haleluya. Bahwa pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada mujizat. Pasti ada pertolongan Tuhan. Katakan begini, entah bagaimana caranya. Katakan bersama, entah bagaimana caranya. Ulangi lagi, entah bagaimana caranya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan kebaikan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Ini kalau spiritualitasnya udah mantap, saudara. Bisa begitu, saudara. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup. Amen. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan. Pak Pendeta, kayaknya Pak Pendeta nggak ada pergumulan hidup ya Pak Pendeta ya. Kayaknya asik banget Pak Pendeta. Bisa saja itu yang Anda pikirkan ya. Boleh nggak saya bagi sedikit supaya saudara juga ambil bagian dalam pergumulanku. Saudara saya ini pendeta, gembala bukan pengusaha ya, pure pelayanan sebagai gembala saudara. Kadang saudara bingung kan atau nggak tahu ya, gimana ya besok bayar uang sekolah anak dari mana, betul? Pernah alami? Oh, bagus. Anak saya sekarang kuliah tanpa beasiswa ya, di Inggris. Sebulan biaya kuliah, bukan biaya kuliah, biaya kos
sama makan minum dia 18.500.000. Berarti saudara langsung berpikir, wah Pak Pendeta gajinya 50 juta dong mungkin ya. Pak Ernest kayaknya gajinya lebih besar dari aku. Nanti aja aku nanya pribadi. Oh, badan besar. Yang maksudnya gaji di perusahaan. Kan beliau pengusaha profesional ya. Nah, Bapak Ibu, saya ngerti lah. Bapak Ibu juga punya pergumulan kurang lebih begitu ya. Jadi kalau saya ngomong gini, Bapak Ibu nggak terlalu terkejut. Dari mukamu nggak terkejut. Hanya saya mau bilang gini, pendeta juga punya jadi doakanlah pendetamu di sini juga. Itu maksudnya, saudara. Itulah sebabnya memang rahasianya kita mesti dekat sama Tuhan. Nah, biasanya yang bawa kita lebih dekat sama Tuhan, proses. Beda kalau saudara doa, penyembahan saat proses itu beda. Oke, yang kedua, proses itu hasilnya apa? Etosnya bagus. Etos itu apa? Etos itu bicara mengenai kebiasaan. Kebiasaannya jadi unggul, betul nggak? Karaktermu jadi unggul, watak unggul, etikamu unggul, keren ya. Ini loh, produk, hasil, result dari proses. Ini buahnya. Spiritualitasmu keren, etosmu bagus. Yang ketiga, sosialitasmu jadi keren juga, unggul. Apa itu sosialitas? Yaitu kemampuanmu berempati secara sosial. Loh gini, Pak, kalau Anda belum pernah ngalamin proses, lebih mudah pahami orang lain nggak? Enggak loh, enggak. Tapi kalau kita pernah ngalamin proses, contoh, pernah berhari-hari nggak bisa makan. Ditolong orang dikasih makan. Giliran saudara pas saudara sudah pulih, makanannya banyak. Saudara lebih peka lihat orang kalau nggak makan, betul nggak? Saudara gampang sekali mau nolong ngasih orang makan. Kenapa? Pernah ngalamin prosesnya, ya kan? Nah, jadi dengan proses, saudara kita itu lebih mudah untuk mengasihi orang lain. Coba aja kalau nggak ada proses, sombongnya selangit, nggak peka saudaraku. Nggak bisa peduli sama orang lain. Orang lain susah, emangnya gue pikirin. Orang lain sakit, emangnya gue pikirin. Tapi coba kalau saudara udah ngalamin proses. Wih, saudara lebih gampang bisa nyentuh orang lain, saudara. Peduli sama orang lain. Ya kan? Nah ini keren, saudara. Inti dari kekristenan itu kan pertama loving God, mengasihi Tuhan. Kemudian loving people. Nah proses itu membuat kita, spiritualitas itu kan kita jadi loving God-nya lebih bagus. Kemudian apa? Sosialitas, kita loving people. Nah ini yang di tengahnya etos. Etos itu adalah karakternya. Karakter yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama manusia. Nah saya akhiri dengan bagian ini saudara. Ini proses harian. Kalau saudara mau menang dalam proses tadi, pemuritan tadi, ada pembelajaran, ada apa lagi? Pelatihan, ada pengujian, ada pembentukan, ada pemurnian. Supaya bisa lulus, menang, maka kuncinya di menang atau konsisten, disiplin proses harian. Harus disiplin. Hariannya apa Pak Pendeta? Hariannya adalah sela yang pertama. Kalau saudara baca kitab Mazmur, sering ketemu nggak kata sela? Sela itu hanya berhenti sejenak, pause. Ngapain? Renungkan yang kamu baca sebelumnya itu apa? 5 menit, 10 menit, 15 menit. Itu sela namanya. Nah sela yang kita lakukan apa? Berupa apa? PDF. Loh PDF itu apa? PDF itu adalah pujian, doa, firman. Tapi PDF juga bisa berarti persekutuan doa fajar di hari Sabtu. Yes. Kena lagi deh. Oh, rupanya banyak yang haleluya.
Puji Tuhan, Sabtu nanti sudah rame ya. Siapa Sabtu yang mau datang doa fajar? Tinggi. Lebih tinggi lagi. Yang belum angkat tangan, angkat tangan. Nah, bagus. Gini, saudara-saudara. Jangan tunggu proses dulu. Karena kalau saudara lulus ini prosesnya lebih kurang. Tapi kalau saudara nggak lulus ini prosesnya lebih panjang, lebih berat. Waduh, ngeri. Bapak Ibu kalau pernah ke tanah perjanjian, ke Israel sana, Bapak Ibu lihat itu padang gurun di mana-mana kan? Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku. Pak, Bu, rusa-rusa di sana tinggalnya jauh dari sungai, Pak, Bu, air. Mereka walaupun haus, kadang mereka malas bisa cari air karena jauh. Cara yang terbaik dan mereka bisa lebih mudah dapat air, yaitu ketika dikejar singa atau binatang buas. Maka mereka larinya kemana? Sungai untuk menyembunyikan jejaknya. Baru bisa minum. Jangan tunggu dikejar singa. Baru lari ke persekutuan doa fajar. Come on. Bagaimana kalau kita bertobat? Dari cara amenmu benar, yakin. Daripada dikejar mending persekutuan doa fajar. Nah, tapi PDF ini adalah pujian, doa, firman. Itu harus harian kita. Contoh pagi tadi saya ada doa pribadi, saudara Basaro doa pribadi. Kemudian saya ada pujian pribadi. Kemudian saya ada firman. Saya baca 2 pasal hari ini. Mazmur 42, Mazmur 43. Saya baca. Kemudian saya datang ke sini di kereta, di mobil pun saya masih penyembahan, Basaro, doa, saudara. Itu harus jadi disiplin harian. Ya. Kemudian yang kedua edukatif. Edukatif tuh gini, kita terus belajar hari ini. Banyak hal yang kita belum tahu, saudara. Perlu pengetahuan, perlu keterampilan, belajar, yuk. Belajar tuh nggak rugi. Belajar itu nolong kita saat ngalamin proses, kita tahu caranya. Amin. Dan yang ketiga, service. Service itu dari kata serve, melayani. Jadi service atau melayani orang itu harus jadi gaya hidup kita. Lagi-lagi kalau Sela itu loving God. Service, loving people. Yang mendukung kita loving God, loving people adalah edukatifnya. Nah, jadi saudara-saudara, yuk, ini kita mau lakukan, saudara. Jadi gaya hidup kita. Nah, Bapak Ibu, karena waktu terbatas, maka saya tidak akan ngajarin saudara gimana caranya melakukan PDF khususnya pembelajar firman. Supaya saudara dapat cuplikannya, saya kasih, supaya saudara belajar, saya kasih link YouTube-nya. Ya, saudara bisa kunjungi link YouTube saya dan judulnya pembelajar firman. Tapi boleh ditayangkan videonya, saya nggak semua, hanya di awal saja. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semuanya. Saya sedang berada di Harbor Sutra, kota Kinabalu, sebuah tempat resort yang sangat cantik sekali, sangat bagus sekali. Saat ini saya mau berbagi mengenai bagaimana kita dapat menjadi pembelajar firman yang efektif. Ada begitu banyak orang dengar firman, baca firman, tapi mereka bukan pembelajar firman yang efektif, sehingga firman itu tidak bermanfaat maksimal, atau mereka tidak mendapatkan manfaat maksimal dari firman yang mereka dengar atau firman yang mereka baca. Sebelum saya lanjutkan, pastikan Anda subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap saya memposting konten yang baru. Thank you ya. Metode pembelajar firman yang saya bagikan pada Anda saya sebut light. L-I-G-H-T dari bahasa Inggris light, yang berarti pelita, cahaya, atau juga pencerahan. Dari kata light ini, saya akan membagikan Anda metode praktis atau langkah-langkah praktis bagaimana Anda mendapatkan manfaat maksimal dari firman Tuhan. Langkah pertamanya adalah learn. Apa yang saya pelajari? Nah, secara khusus ketika Anda membaca Alkitab, cukup ya. Membaca Alkitab. Nanti saudara silakan kunjungi
YouTube-nya dan pelajari, dan di handout Bapak Ibu sudah ada juga catatan light-nya ya. L-nya apa, I-nya apa, G-nya apa, H-nya apa, T-nya apa. Ya, silakan. Itu saya lagi biasakan untuk jemaat di khotbah seperti itu, dia belajar seperti itu, dan juga pribadi saat teduh pribadi. Kemudian juga saat di Kersel, setiap jemaat dapat berbagi materi khotbah dengan model light tadi, ya, dengan model light. Jadi apa yang saya pelajari dari khotbah gembala minggu ini, apa introspeksinya buat saya, growth-nya. Jadi di situ sudah ada keterbukaan apa yang mau dilakukan. Ya, itu yang kami coba lakukan di Kersel, gitu ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu juga bisa kembangkan itu. Mari kita bangkit berdiri. Tapi tolong di slide terakhirnya ditampilkan slide terakhir. Yes. Mari kita baca kutipan ini atau quote ini. 2, 3. There is no shortcut way to be excellent, only through the process. Jadi ingat ini ya, bahwa nggak ada jalan menuju keunggulan dengan cara pintas, hanya melalui proses. Thank you Jesus.